Ya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Putra Utama Majelis Pendidikan, selaku moderator. Ya, saya sapa dulu, salam hormat saya dan salam wisata saya kepada Bang Iwan, Bang Aro, Bang Desi, Mas Doni juga. Ya, saya adalah terakhir ya, jadi kemungkinan hanya 1 menit ya. Ya, saya jadi teringat di Jepang itu ada istilah namanya kaizen. Kaizen, jadi kebiasaan 1 menit bekerja. Nah, sehingga nanti rembuk ini setelah selesai kita harus 1 menit berkumpul sampai 1 jam beberapa hari dan jadilah aksi. Nah, gitu. Kalau di Jawa ada istilah apa itu ya? Wah, saya lupa itu. Ya, yang jelas kaizen ya kan. Oh iya, obah mamah, yen ora obah, ora mamah. Nah, itu. Baik, tema kita tentang rembuk wisata. Ada rembuk wisata, ada desa, ada lingkungan. Saya awali dari tokoh proklamator kita, yaitu apa ini? Ya, maaf ini ya, ya, ya. Saya awali dari tokoh proklamator kita, Bung Hatta. Ya. Bung Hatta itu mengatakan begini. Indonesia itu tidak akan bercahaya di ibu kota Jakarta, namun baru bercahaya dengan menggunakan lilin-lilin di desa. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa beliau menciptakan apa yang disebut koperasi. Bukan kooperasi ya, tapi koperasi. Nah, yang menjadi basis ekonomi kerakyatan. Begitu juga dengan Bapak proklamator yang satu lagi, namanya Pak Soekarno. Ya kan? Pak Soekarno itu di desa itu ketemu seorang tokoh ya, petani lah gitu ya, seperti saya ini petani ya, namanya Marhain. Dari situlah beliau merumuskan aliran atau paham kebangsaannya atau sosialismenya dinamakan Marhainisme. Nah, berangkat dari sini saya tulis di situ ya kan, desoisasi ya. Jadi back to desa ya kan. Back to desa, back to nature. Tidak lagi kita mengenal urbanisasi ya, urbanisasi kita ganti saja ya kan menjadi desoisasi. Ya. Karena apa? Ya orang-orang desa saya pikir sudah banyak apa ya segala potensi dan sebagainya sehingga seperti desa wisata seperti yang tadi diucapkan Pak Arul maupun Bang Iwan ya kan. Jadi tidak butuh pekerjaan di kota tapi di desa sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada yang paling yang perlu kita tekankan ya. Ada apa sih? Kenapa kok kita harus back to desa itu ya? Ada problem apa? Dan apa yang menjadi pengikat kita kok ingin pulang kampung lah begitu ya. Ternyata apa? Jawabannya hanya satu. Masalah etis. Masalah etik. Ada memori sejarah kita. Aduh, saya pengen pulang ke kampung. Karena di kampung itu ramah tamah misalnya. Solidaritasnya tinggi, paguyubannya sangat semrewah ya kan. Nah inilah yang menjadi daya tarik. Saya pernah tanya di Jogja itu ya, di daerah-daerah wisata di situ ya. Kebanyakan kan orang-orang kota ke desa dia berwisata ya. Kenapa kok ke desa berwisata Pak? Saya tanya. Iya saya itu karena dulu saya kan berasal dari desa. Dan anak-anak saya ini lahir di kota, dia nggak tahu bagaimana pengalaman desa dan begitu etisnya. Nah inilah yang menjadi dasar kita perlu ada problem ethics ya, yang harus kita angkat. Tidak hanya wisata, tetapi lingkungan sekitar. Bahkan kata Aldo Leopold, etika bumi. Bumi ini juga harus kita jadikan jangan dipandang parsial tetapi utuh. Ya, kenapa ada etika lingkungan? Di situ saya sebut ada krisis lingkungan. Ya, sudah banyak ya. Walaupun tadi ada kumuh juga bisa jadi wisata ya, tapi itu suatu problem yang mendasar tentang lingkungan kita semakin bahaya ya kan. Di samping itu tadi saya bilang etis tadi, ternyata juga ada krisis budaya. Ini yang disampaikan oleh pakar antropolog namanya Bauman. Krisis budaya itu gimana? Semakin tinggi teknologi informasi pengetahuan,
tetapi semakin rendah kemanusiaan. Makanya tadi orang kota ke desa, etik di kota sudah hilang. Nah, gitu. Karena inilah perlu etik integrasi budaya, lingkungan, desa, dan wisata. Itu perlu integral. Bagaimana wisata menjadi baik, menjadi kuat, itu harus ada sebuah tinjauan etis yang harus kita jaga dan tidak merusak lingkungan. Ya, lanjut. Ada teori besar mengenai etika lingkungan. Sebenarnya ada 4. Yang pertama antroposentris. Pusatnya di manusia. Semua kepentingan untuk manusia. Seolah-olah manusia itu di luar alam. Gitu. Sehingga memandang lingkungan itu sebagai objek yang harus dikuasai, yang harus dieksploitasi. Nah, kalau kita ingin mengembangkan wisata, jauhi yang antroposentris ini. Terus gimana, Pak? Iya, kita alih ke selanjutnya, yaitu biosentris. Kita itu bagian dari alam, bagian dari lingkungan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian bumi ini, bagian dari lingkungan ini, nah wisata-wisata yang agro, ya, agrowisata atau ekowisata ini akan terbangun dengan baik. Inilah perlu ada relasi. Nah nanti ada perkembangan selanjutnya tentang pandangan-pandangan tentang etika lingkungan setelah biosentris, yaitu ekosentrisme, bahkan sampai ekofeminisme. Ya lanjut saja, karena waktu saya cuma 1 menit. Ya ini animal legal ya. Kita selama ini mungkin hanya merasakan hak-hak kita itu hanya manusia. Ternyata tidak. Hewan itu punya hak juga. Nah itu sudah saya tulis ya, ada gambar di situ. Kita punya hak hewan. Bagaimana dengan sejarah? Dulu kita sudah ada paham namanya totemisme. Nah itulah tentang hewan yang sudah diuri-uri, kata orang Jawa itu, oleh masyarakat lokal. Dan itu yang harus kita kembangkan di desa wisata. Ya selanjutnya, bawahnya. Nah itu tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh ekofeminisme, tokoh tadi biosentrisme. Itu ada Jonathan Stone, ada Vandana Shiva. Jonathan Stone ini yang mengemukakan bahwa tidak hanya hewan, tetapi pohon-pohon itu juga punya hak. Bahkan dasar hukum pertama itu mulai tergeser menjadi egaliter. Nah, diawali oleh Jonathan Stone ini, pohon itu juga punya hak untuk tidak boleh ditebang. Nah, ya lanjut saja. Ya, selanjutnya ada contoh-contoh di bawah. Nah, itu di New Zealand itu sudah dimulai tentang wisata, ekowisata di sana. Ada dasar hukum, ya tidak boleh menebang rumput kecil pun tidak boleh. Ketika ada rumput ditebang atau sungai itu ada sampah sedikit saja, itu hukumannya luar biasa. Berapa dolar lah itu, ribuan dolar di sana. Tidak hanya hutan lindung atau sungai lindung ya. Di sini aja dilindungi sudah makin nggak dilindungi ya kan. Nah, tapi di New Zealand ini benar-benar sudah diterapkan namanya hak pohon tadi, bahkan hak sungai. Nah, kemudian kita lihat sampai ke Papua. Ini ada kalau kita lihat tentang apa itu ya, Freeport. Ya. Freeport bagi paham ekologi orang Papua itu bagaikan payudara. Ya kan? Tetapi orang-orang luar yang mengeksploitasi alam dialirkan di sungai di bawah Freeport itu ada sungai aliran. Ya. Dan itu mengotori sampai ke namanya daerah apa saya lupa. Itu disebut perut buminya Papua. Kalau kita lihat peta ya, mungkin Mas Doni tadi ahli geografi ya, itu kalau lihat petanya saja di Irian Jaya itu kan atau Papua itu kan bentuknya burung gitu kan, ada tembolok itu ya. Nah itu di perutnya itu dirusak oleh aliran Freeport ini. Nah ini ada di alam pikiran masyarakat lokal itu sebenarnya begitu eksotis bagi kita, terutama orang-orang etika lingkungan, supaya mereka lebih menyuarakan hak-haknya. Ya, untuk selanjutnya ya, karena waktu saya cuma 1 menit. Sudah ya dia. Kalau sudah ya saya cukupkan ya. Ya, saya nanti, ya itu ada banyak itu ya. Jadi di sini ada hak-hak alam yang harus kita suarakan, termasuk ada reklamasi Teluk Jakarta itu sebenarnya problem besar juga ya kan.
ada wisata atau ekologis. Itu sebenarnya kalau kita bicara alam lingkungan, alam pikiran masyarakat lokal, itu di semua tempat sama sebenarnya. Nah, disinilah terjadi evolusi etik. Ternyata etika bisa berubah. Nah, ini harusnya kita jaga evolusi etik dari masyarakat lokal itu yang kita kembangkan di desa wisata. Nah, ya saya kira itu saja khotbah Jumat saya ya. Karena sudah 1-2 menit saja, karena sebentar lagi kita ada diskusi ya. Nah ini banyak sekali tapi nanti saya share tentang semuanya. Terima kasih untuk moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dr. Saifullah. 1 menit bisa memaparkan banyak hal ya. Luar biasa. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Saifullah tadi saya pikir bisa menjadi kata kunci gitu ya dari persoalan yang kita bahas pada hari ini. Baik Bapak Ibu peserta yang saya hormati, tibalah kita di akhir atau di penghujung kegiatan, tetapi rembuk wisata ini tidak sampai di sini dan kami mohon pertanyaan, masukan, saran yang berharga dari Bapak Ibu, dan ada satu pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh Bang Iwan dan Bang Arul dari Pak Edward Manahan. Ya, ini tertujunya ke Bang Arul. Kalau untuk menjadi tourism guide yang berlisensi harus bagaimana? Mungkin maksudnya adalah kalau mau jadi pembantu wisata yang profesional itu apakah menempuh sebuah pendidikan tertentu atau pendidikan profesional tertentu sehingga bisa mendapatkan sertifikat yang berlisensi dan layak sebagai pemandu wisata. Itu satu pertanyaan. Kemudian nanti mungkin kami minta satu mungkin dari peserta yang ingin bertanya langsung, berinteraksi langsung, nanti akan kami acak gitu ya, atau menunjuk tangan, nanti akan kita berikan kesempatan untuk satu pertanyaan yang interaktif. Silakan Bang Arul. Oke, baik. Ya, terima kasih. Tadi berkisar tentang apa Pak, untuk bagaimana caranya untuk bergabung itu ya, atau menjadi pramu wisata berlisensi ya. Baik, berlisensi ini sebenarnya ada beberapa tahapan Pak, antara lain kalau misalkan seseorang itu ingin menjadi seorang profesional di dalam bidang pramu wisata. Sebab gini, kita mau lurusin dulu arti pramu wisata itu. Pramu wisata itu kan berarti meramu ya, banyak wisata. Jadi bukan hanya di situ semata-mata untuk tentang guiding doang, enggak. Jadi semuanya di situ ada berhubungan tentang pelayanan kepada customer, kemudian ada pembentukan paket. Nah, di sini memang diperlukan jam terbang yang cukup panjang ya. Dari awalnya kita mungkin secara seperti pendidikan seperti yang ada sekarang ini ya, karena ini COVID ya webinar lah. Tapi sebenarnya lebih absahnya lagi ketemu tatap muka ya, tatap muka, karena di situ ada yang namanya pelatihan, misalkan nih pelatihan langsung lapangan. Jadi kita bisa guiding, latihan, misalkan ada yang namanya pelatihan itu hari terakhir sih biasanya itu guiding di dalam bus seperti apa, di atas kapal pesiar atau kapal wisata seperti apa, seperti ya. Kemudian guiding kita di tempat objek-objek wisata itu seperti apa. Di situ ilmu yang tidak bisa kita praktekkan di saat seperti ini ya. Mungkin seperti itu awalnya. Kemudian dari situ nanti kita bisa mendaftar mungkin di dalam HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Mungkin di tempat bapak-bapak, ibu-ibu ada, mungkin bisa di searching. Mungkin tadi ada yang Mbak Heli, nggak salah tadi ya. Sorry tadi itu putus karena saya nggak bisa chat. Jadi itu dari Sumatera Utara, nggak salah tadi chat ke saya. Nah itu juga Himpunan Pramu Wisata juga dari sana. Selamat siang juga dari kami di Kalbar. Nah itu dari sana kita akan bekerja sama dengan stakeholder ya dari pemerintahan
itu akan upgrading bapak-bapak, ibu-ibu ya, semuanya ya, teman-teman semua, itu ilmu yang akan bermanfaat di dalam kepemanduan itu akan ditambah di situ. Nggak hanya sekedar kita cuma mengetahui dasarnya doang ya, ataupun itu kita cuma menyampaikan doang tapi tanpa dengan standarisasi yang jelas. Nah, tapi kalau kita sudah bergabung di dalam asosiasi gitu ya, kita akan mendapat standarisasi nasional dalam bentuk kompetensi ya, kompetensi SKKNI. Di situ nanti Bapak Ibu akan dinilai nih kompeten apa enggak, apa belum gitu ya. Kompeten apa belum kompeten. Kalau misalkan sudah kompeten ya langsung Bapak Ibu akan dikasihkan sertifikat kompetensi. Nah, itu dari BNSP. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itulah ya garis besarnya ya Pak Ika ya. Mungkin kalau Anda mau tanyakan nanti bisa langsung japri ke saya di nomor, nggak ada ya di sini ya Pak ya, di mana? Ada ya, di materi ada nomor saya ya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih Bang Arul. Kemudian ada satu pertanyaan dari Bung Hendra dari Universitas Samudera di Langsa di Aceh terkait dengan sulitnya mendapat referensi atau literatur untuk penelitian situs-situs antropologi di Kalimantan. Kemudian apakah sejarah lisan itu bisa memperkuat salah satu literatur dalam rangka untuk membangun penelitian sejarah terutama. Mungkin saya tujukan ke Pak Dr. Saifullah, silakan Pak. Ya. Jadi untuk hadiah Pak Saifullah, karena tadi kan ngomongnya hanya 1 menit, sekarang saya berikan ke Sudah. Ya, terima kasih ya. Itu pertanyaannya sulit sekali itu kalau biaya penelitian atau penelitian di sini ya. Kata arkeologi itu, ya saya sangat banyak juga arkeologi di Kalimantan sini ya. Tetapi dibantu oleh sekarang museum. Jadi adanya museum itu kan membantu orang-orang arkeolog untuk memamerkan hasil penelitiannya. Dan saya kira museum-museum ini kan sudah ada paguyuban museum se-Indonesia. Mereka juga punya TOR, bahkan sampai biaya-biaya penelitian itu juga sudah disediakan. Gitu ya. Di samping pemerintah ya, pemerintah itu juga ada. Di samping itu juga pemerintah daerah, baik provinsi, per kota itu sebenarnya juga ada untuk menyediakan itu. Tapi kalau untuk masa pandemi ini saya tidak tahu ya, karena pandemi ini diprioritaskan tentang darurat kesehatan ya. Saya tidak banyak ya, karena untuk memang kendala-kendala tentang penelitian itu di samping biaya juga akses tentang jurnal maupun buku ya. Sebetulnya untuk jurnal dan buku secara nasional itu di perpustakaan NRI maupun ANRI itu sudah cukup terbuka ya, bahkan sampai membeli berapa juta dolar untuk mengakses jurnal-jurnal di luar ya kan. Kalau di Kalimantan di sini saya kira juga sudah banyak untuk akses itu ya. Tadi juga ada pendekatan secara lisan itu juga bisa digunakan dalam menguatkan temuan dari arkeologi. Jadi orang-orang antropolog maupun arkeologi itu perlu bekerja sama dengan sejarawan ya maupun geografer atau geografi untuk menyusun ya. Jadi kita perlu integrasi dalam membangun penelitian ya. Dan di situ saya kira dana-dana penelitian juga akan besar dan akses-aksesnya juga sangat besar gitu. Saya kira itu saja ya. Jadi untuk pengalaman saya tentang arkeologi juga tidak banyak karena bagi saya di pendidikan sejarah. Untuk sejarah juga saya memang kebanyakan dari pemerintah untuk biaya penelitian dan akses itu melalui pemerintah daerah dan juga pemerintah dari lewat akademis di kampus ya, dan juga pengabdian di masyarakat.
Dan juga kita memang harus dihidupkan lagi tentang komunitas-komunitas lokal ya. Kalau di Amerika itu ada 128 organisasi di komunitas lokal, di sana sudah ada basis swadaya lokal. Nah itu bisa digunakan, bisa saja melalui karena ada Kementerian Desa ya kan, dari desa-desa itu menjadi pusat ya kan, tadi desoisasi diganti jadi desoisme, jadi sentral dari desa untuk memajukan arkeologis maupun akses di situ, terutama memajukan komunitas desa, terutama pemuda-pemuda milenial seperti Mas Dedi tadi. Kalau saya bukan milenial, saya kolonial mungkin. Ya, saya kira itu saja ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada ditambah Mas Iwan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifullah, satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Saifullah. Sepertinya fansnya banyak ini. Dari Nimade Yudantini. Pertanyaannya, apa yang bisa direkomendasikan untuk hal-hal tersebut? Artinya, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan right of nature yang Bapak sampaikan sekilas di slide Bapak, yang di mana manusia itu adalah bagian dari alam gitu ya, atau biosentris. Nah, apa yang bisa direkomendasikan agar hal itu terjadi gitu ya? Dan siapa yang paling berperan dalam dan terdepan dalam kegiatan atau aktivitas ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih ya tentang natural rights yang paling berperan ya. Sebenarnya ya kalau masalah kebijakan ya jelas di pemerintah ya untuk memulai aksi supaya ada perlindungan terhadap alam ya. Tapi ada yang lebih pokok lagi yaitu tentang pendidikan ya. Karena pendidikan ini kan intinya di dalam pola asuh dan etis. Nah, karena di dalam pendidikan dan etis otomatis semua manusia ya, terutama yang orang tua ini ya atau generasi tua ya, dan itu harus mulai untuk mungkin kita perlu revitalisasi dan restrukturisasi untuk menyusun bagaimana supaya pandangan masyarakat terhadap dunia tadi itu ya kan, yang disebut world view itu bisa tidak lagi antroposentris gitu. Semua untuk kepentingan manusia. Nah, walaupun sebenarnya nenek moyang kita itu kan sebenarnya sudah tidak antropos. Ya. Antropos ini kan berangkat dari orang barat ke sini melalui Renaissance. Karena dasar mereka adalah empiris dan masuk akal yang disebut ilmiah. Dan itu kan objektivitas diagungkan sehingga subjektivitas itu tidak terlibat. Nah, kalau kita lihat di filsafat timur, terutama di kita ini, di nenek moyang kita ini ya, sebenarnya sudah atau kembali ke kearifan lokal itu sebenarnya sudah banyak nilai-nilai yang diagungkan atau menjadi diwariskan secara turun-temurun untuk generasi penerus. Ya, kalau di Jawa itu ada namanya jagat alit dan jagat gede untuk memandang Merapi, Gunung Merapi. Itu kan suatu simbol bahwa manusia itu bagian dari alam yang disebut mikrokosmos dan makrokosmos. Karena itulah di etika lingkungan apa yang disebut sikap hormat kepada alam itu, ya itu. Nah, sebenarnya kita kembali lagi ke sejarah gitu. Jadi sekarang harus mulai kembali ke Deso tadi ya, kembali ke sejarahnya, gitu, asal usul kita. Dan kita agungkan kembali dengan penggalian-penggalian secara maksimal untuk mencari nilai-nilai yang ada di masyarakat dan itu menjadi sumber pandangan yang keaslian kita. Ya, selama ini kan kita lebih mengikuti orang barat atau orang luar daripada diri kita atau masyarakat Indonesia. Ya, saya kira itu ya salah satu alternatif kalau untuk menyalahkan tidak jangan sampai kita menyalahkan, tetapi kita membangun bersama, kita kembali ke sejarah, kita bersama-sama dari pemikir pendidikan, dari masyarakat kita hidupkan kembali, menghidupkan lagi desa yang dulunya desa yang penuh etik, yang dikangen-kangeni, bahkan orang barat kalau ke Indonesia itu karena terkenal ramah tamahnya, ya kan? Nah ini harus kita hidupkan kembali. Ya saya kira itu Pak Ika dan semoga tidak puas jawaban saya ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik.
Mungkin satu pertanyaan yang langsung silakan disampaikan oleh